Tapi umat Nabi Muhammad kepada orang kafir bukan syidat, tapi asyidda. Kenapa? Karena kita tidak boleh keras secara fisik. Kita tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh menyakiti mereka, ya, tidak boleh memerangi mereka. Kecuali mereka yang memerangi kita. Kecuali dalam konteks membela diri. Tapi kita menyerang mereka, kita membunuh mereka, kita menyakiti, tidak boleh. Itu kenapa sifat kita asyidda. Karena asyidda itu keras, tegas dalam konteks keyakinan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Fat, surat 48 ayat 29. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kita baca sampai di situ. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya atau pengikut-pengikutnya, sikap mereka sangat tegas kepada orang kafir dan sangat santun dan penuh kasih sayang kepada sesama muslim. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mereka mencari karunia Allah dan keredaannya, dan tampak di wajah mereka itu bekas-bekas sujud. Itu ya artinya surah Al-Fat ayat 29. Di mana ayat ini menjelaskan tentang ciri karakter sifat pengikut umat Nabi Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad. Apa ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad? Salah satunya asyidda 'alal kufar. Mereka tegas, keras kepada orang kafir. Asyidda. Nah, asyidda itu bentuk jamak dari syadid, artinya keras, ya, atau tegas, keras. Syadid itu jamaknya asyidda, tapi ada bentuk jamak lain, yaitu syidat. Nah, Allah tidak mengatakan itu pengikut Nabi Muhammad itu syidad 'alal kufar, tapi asyidda. Dua-duanya sama-sama jamak dari syadid. Jadi syadid itu punya jamak asyidda atau punya jamak syidad. Apa bedanya syidad dan asyidda? Syidad itu keras secara fisik. Jadi fisik keras secara fisik namanya syidad. Kalau asyidda keras dalam prinsip. Jadi yang keras itu prinsip, keteguhan dalam memegang keyakinan. Misalnya begini, coba perhatikan surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Jadi di neraka itu ada penjaga-penjaga neraka, malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Nah, malaikat yang kasar lagi keras itu bahasa Al-Qur'annya syidad. Ghilazun syidad, bukan ghilazun asyidda. Jadi malaikat yang menjaga neraka itu sifatnya syidadun, bukan asyidda seperti umat ya pengikut Nabi Muhammad. Kenapa malaikat penjaga neraka itu syidad? Karena malaikat penjaga neraka itu keras secara fisik. Dia kasar memperlakukan fisik. Coba perhatikan surah Al-Muluk ayat 8. Al-Muluk ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun. Jadi malaikat itu kalau memasukkan penduduk neraka ke neraka itu dilempar dengan cara yang kasar.
Yang namanya dilempar itu kan kasar secara fisik. Makanya ulkiya. Jadi malaikat penjaga neraka itu ulkiya, melemparkan ya penghuni neraka ke dalamnya. Yang kalau dilempar tentu kasar kan. Kasar bagaimana? Kepada fisik. Makanya syidat. Coba perhatikan surah Al-Qamar ayat 48. Yauma yushabuna finnar ala wujuhihim. Jadi malaikat itu menarik penghuni neraka itu dengan wajah. Jadi penghuni neraka itu ditarik sehingga mereka diperjalankan dengan wajah. Ditarik kakinya, wajahnya yang diperjalankan. Itu rahasianya kenapa malaikatnya disebut syidat, karena kasarnya fisik. Ya, kasarnya secara fisik. Makanya penduduk neraka ditarik-tarik, berjalan dengan wajahnya. Coba perhatikan surat Ghafir 71. Surat Ghafir 71. Izil aghlalu fi aqnaqihim wassalasil yushabun. Penduduk neraka itu oleh penjaga neraka tadi, yang syidat tadi, dirantai lehernya, dirantai kakinya, dibelenggu dan ditarik. Berarti kasarnya ke mana? Fisik. Karena malaikat itu kasarnya ke fisik, maka disebut syidat. Coba lihat surah Al-Had ayat 19 sampai 22. Ya, surah Al-Had ayat 19 sampai 22. Fallazina kafaru kutiat lahum siyabun minnar. Penduduk neraka itu dikasih baju dari api. Para malaikat yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim, menuangkan air yang panas ke kepala mereka. Kalau menuangkan air yang panas kan kasar. Kasarnya apa? Fisik. Maka malaikatnya disebut syidat. Lalu bagaimana? Lahum maqami min hadid. Malaikat itu memukul mereka dengan cambuk besi. Dipukul dengan cambuk besi. Maqami min hadid namanya. Dipukul dengan cambuk besi. Apa yang dikasari? Fisik. Makanya malaikatnya disebut syidat. Nah, itu ya syidat. Makanya langit, coba baca nanti surat An-Naba 12. Wa banaina fawqahum sab'an shidada. Kami bangun di atas mereka langit yang syidat. Bukan langit yang asyidda, bukan. Langit yang syidat. Karena fisik, langit itu keras secara fisik. Karena itu di surat Qaf ayat 6 dan 7, afalam yanzuru ila sama' fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Jadi langit itu tidak ada retak-retaknya. Min furuj, furuj itu retak-retak artinya. Langit itu secara fisik itu kokoh sehingga tidak ada retak-retaknya. Nah, itulah kenapa memperhatikan langit, memperhatikan bumi, memperhatikan onta satu paket. Nanti baca Al-Ghasyiyah itu ayat 17 sampai 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Perhatikan onta diciptakan. Onta fisik enggak? Iya. Wa ilas sama'i kaifa rufiat, kepada langit bagaimana tinggian, berarti itu fisik juga. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada bumi, kepada gunung-gunung bagaimana dihamparkan, berarti itu fisik juga. Wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi bagaimana dihamparkan, itu fisik juga. Jadi langit itu fisik, makanya sifat langit syidat, karena keras secara fisik. Tapi umat Nabi Muhammad kepada orang kafir bukan syidat, tapi asyidda. Kenapa? Karena kita tidak boleh keras secara fisik. Kita tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh menyakiti mereka, ya, tidak boleh memerangi mereka, kecuali mereka yang memerangi kita. Kecuali dalam konteks membela diri. Tapi kita menyerang mereka, kita membunuh mereka, kita menyakiti, tidak boleh. Itu kenapa sifat kita asyidda. Karena asyidda itu keras, tegas dalam konteks keyakinan. Itu yang disebut di surah Al-Kafirun itu. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir. Berarti itu tegas secara prinsip. Sehingga kita harus mengatakan apa? La a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, ya, kamu tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidu ma abattum, kamu tidak menyembah apa yang aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk saya agama saya. Itu disebut asyidda. Bukan menyakiti fisik mereka, tapi tegas, keras kepada orang kafir dalam prinsip dan keyakinan. Ya, jadi bukan mengajak
berkelahi, bukan keras kita bertengkar. Keras itu dalam prinsip tidak ada kompromi. Dalam keyakinan tidak ada kompromi. Itu kenapa sifatnya disebut asyidda, jamak dari syadid, bukan syidat. Kalau syidat, syidadun alal kufar, berarti kita berantem terus sama orang kafir. Tapi kalau asyidda, tidak, tegas, keras dalam memegang prinsip dan keyakinan. Dan ada hal yang menarik itu kata Allah, asyidda'u alal kufar, bukan lil kufar, bukan ilal kufar, tapi alal kufar. Asyidda alal kufar. Kenapa preposisinya Allah? Karena Allah itu menunjukkan mana isti'la. Kita tidak boleh rendah diri di hadapan mereka. Karena kata Allah di surah Ali Imran, yang dibaca Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, jangan kalian merasa rendah di hadapan orang kafir. Kenapa? Antumul a'laun, engkau paling tinggi. Kalian tuh paling tinggi, lebih tinggi dari mereka. Jangan rendah di hadapan mereka. Itu yang disebut asyidda. Kita harus keras, tegas, percaya diri, tidak ada tunduk, ya, tidak ada kompromi, karena kita paling tinggi alal kufar. Begitu juga di surat Muhammad 35, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Kata Allah, jangan kau merasa hina, merasa rendah ketika mengajak kepada Islam. Kenapa? Karena kalian itu al-a'launa, paling tinggi. Itu kenapa asyidda'u alal kufar, bukan asyidda'u ilal kufar atau lil kufar, tapi alal kufar menunjukkan mana isti'la. Jadi kita tegas terhadap keyakinan kita karena kita meyakini bahwa kita paling tinggi, bahwa kita lebih tinggi dari mereka. Itu kenapa kita harus tegas. Itu kenapa di surah Al-Kafirun itu a'budnya permanen, tidak berubah. Tapi kalau orang kafir ta'budun abattum. Di ayat yang kedua itu ta'budun, ayat yang keempatnya abattum, berubah dari mudhari ke madhi. Kalau umat Islam, kalau umat orang beriman, a'bud konsisten. Yang kita sembah itu konsisten, ibadah kita konsisten. Tidak perlu ya kita harus merasa rendah dengan mereka. Nah, itu kenapa pilihannya asyidda, bukan syidat. Karena asyidda itu keras, tegas dalam prinsip. Kalau syidat keras secara fisik, maka kita berantem terus tuh. Beruntung Allah menggunakan asyidda, bukan syidat. Sehingga kita bertoleransi, saling menghargai, tanpa harus mencampur adukkan keyakinan kita dengan mereka. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.